Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, calon siswa-siswi baru SMA Negeri 1 Rongga. Alhamdulillah, mungkin kalian sudah dipastikan bahwa kalian sudah menjadi bagian dari SMA Negeri 1 Rongga, atau kalian sudah dianggap sebagai peserta didik dari SMA Negeri 1 Rongga. Selamat bergabung dan mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, yang pertama atas nama diri Bapak sendiri. Bapak, kalau ada yang belum kenal dengan Bapak, nama Bapak mungkin di tayangan sudah muncul nama Bapak Saiful Mutadin. Biasanya anak-anak panggil Bapak Pak Epul. Lebih lengkapnya itu mata pelajaran yang Bapak emban di SMA Negeri 1 Rongga adalah kelas 10 fisika, kelas 12 matematik. Jadi nanti siswa-siswi yang masuk ke IPA khususnya akan ketemu dengan Bapak di pelajaran fisika di kelas 10. Andai kata kalian masih punya kesempatan dan masih diberikan kesempatan usia di kelas 12, kita akan bertemu lagi. Mungkin Bapak tetap akan mengemban materi matematika. Itu mungkin perkenalan yang bisa Bapak sampaikan. Sebenarnya sesuatu yang sangat disayangkan bahwa pertemuan kita hanya seperti ini. Jadi di situasi seperti ini memang memungkinkannya yang seperti ini, walaupun hanya dalam pertemuan di dunia maya, kita tetap tali silaturahmi terjaga dengan baik. Selanjutnya, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan tentang dasar-dasar budi pekerti yang mungkin akan lebih diperdalam materinya di dalam dunia Islam atau dalam Islam. Kalau hubungannya dalam kegiatan pembelajaran dalam kehidupan kalian nanti di selaku kalian peserta didik, itu hubungannya dengan karakter. Ada yang namanya pendidikan karakter. Tidak jauh dari itu bahwa kalau dalam konsep kita karakter itu sama artinya dengan budi pekerti. Maka mungkin Bapak akan sampaikan tentang budi pekerti itu. Dalam masa MPLS ini atau masa pengenalan lingkungan sekolah, mungkin konsep-konsep itu kenapa harus diberikan pada kalian, karena sudah menjadi kenyataan bahwa situasi seperti ini otomatis bahwa perilaku kalian yang berhubungan dengan karakter susah dan susah untuk dikontrol, apalagi dengan kegiatan yang full dan pure hampir 90%, hampir 100% lah kalian melakukan kegiatan pembelajaran tanpa pengawasan guru. Artinya bahwa pengawasannya ada di diri kalian dan orang tua. Sejauh mana itu dilakukan ya tidak maksimal. Artinya bahwa pantauan guru sangat minim sekali, sehingga karakter-karakter atau attitude atau kelakuan yang jelek susah dikontrol dan pasti susah akan dikendalikan. Mudah-mudahan konsep-konsep yang akan berikan menjadi acuan bahwa hal-hal yang berbau positif tetap harus kalian lakukan walaupun di dalam dunia seperti ini. Berbagai keterbatasan pada kesempatan hari ini memang kita rasakan sampai hari ini. Sebenarnya walau alam ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Covid seperti ini terus merajalela dan walau alam sampai kapan ini akan berakhir, tetap bahwa kita berharap dan berdoa bahwa situasi ini datangnya dari Allah dan yakin bahwa segala sesuatu pun akan kembali ke Allah. Tetap saja kita berdoa dan minta perlindungan kepada Allah bahwa kita, keluarga, teman-teman, khususnya di lingkungan kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, menurut pandangan Islam bahwa budi pekerti itu diartikan juga dengan akhlak. Jadi persis artinya sama atau diartikan lain sebagai etika. Akhlak dalam artian bahwa bermakna jamak, artinya bahwa bermakna untuk banyak gitu ya, bermakna untuk banyak orang. Berasal dari kata khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku dan tabiat.
Secara etimologis bahwa alaq itu seakar dengan kholik dan makhluk. Kholik itu kita tahu bahwa kholik itu artinya pencipta. Kalau makhluk itu yang diciptakannya. Artinya bahwa ada keterpaduan antara kehendak sang kholik dan perilaku makhluk. Itu mungkin mengarah ke arti akhlak. Secara terminologis bahwa ada seorang ahli yang mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa perlu mempertimbangkan atau bersifat spontan, terjadi pure langsung tanpa direncana sebelumnya, itu akhlak. Artinya bahwa itu dikemukakan oleh Ibrahim Anis ya, tokoh Islam yang sudah terkenal. Artinya bahwa akhlak itu muncul selalu ada pada diri manusia atau kalian khususnya pelajar akan menjadi sesuatu yang terbiasa gitu. Jadi andai kata kalian akhlak misalkan ya, andai kata kalian terbiasa dengan kata-kata kotor, ya itu akhlaknya sudah kelihatan bahwa spontan mengatakan itu atau spontan melakukan itu, ya itu pure, artinya bahwa kebiasaannya seperti itu. Jadi biasanya kalau dalam kehidupan kita orang yang terbiasa baik kelihatan dari tingkah laku yang dilakukan secara spontan. Lebih ekstrim misalkan Bapak kasih contoh, itu sesuatu yang lazim kalau Bapak merhatikan orang atau anak didik di saat dulu tatap muka kelihatan gitu ya. Kalau anak misalkan lagi berjalan mun bahasa Sunda mah titajongna najong batu gitu ya. Sakit kaki, apa yang dikatakan? Biasanya yang muncul kata-kata kotor biasanya. Jarang yang mengatakan astagfirullah kaki saya tersandung, jarang. Maaf ininya jangan ditiru, anjing goblok, aing ditajam, biasanya gitu. Makanya kalau kalian terbiasa seperti itu ya akan terbawa sampai dalam kehidupan yang ya sebenarnya. Itu artinya bahwa akhlak sudah tertanam pada diri kalian sesuai dengan kebiasaan. Andai kata sebenarnya kalian andai kata bisa merubah, ya bisa saja. Bisa mengubah kebiasaan buruk menjadi baik. Balik lagi ke diri kita, yang mengubah akhlak ya diri kita sendiri, ya. Jadi Allah pun mau mengubah makhluknya tergantung makhluknya dulu gitu. Jadi kalau makhluknya mau merubah ya pasti akan bisa merubahnya. Mudah-mudahan. Jadi akhlak itu tadi sifatnya spontan, konstan dan tidak temporer itu ya. Selanjutnya sumber akhlak, kalau kita penganut Islam sudah pasti bahwa siswa-siswi baru yakin bahwa kalian adalah semuanya beragama Islam. Di lingkungan kita jarang yang menganut agama lain. Sudah pasti Pak, sumber akhlak kita adalah dari Al-Quran dan As-Sunnah, atau itu namanya syara. Adapun dari hati nurani atau fitrah, dari akal, dari pandangan masyarakat. Al-Quran dan As-Sunnah sudah pasti bahwa akhlak-akhlak yang di dalam Al-Quran itu sudah baik dan benar. Dalam hati nurani berarti itu ada campur tangan nafsu kalian, itu di hati nurani. Artinya bahwa sudah pasti tiap orang ingin melakukan sesuatu yang baik. Tapi ada kalanya ada dorongan lain yang unsurnya negatif sehingga kita terpeleset, bisa saja itu hati nurani terpengaruh oleh yang lain. Akal, kalau akal nyambungnya ke kepala, ke otak. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu pertimbangkan dengan akal. Baca dengan hati nurani, baik tidaknya ya itu bisa mempertimbangkan, ya. Level-level orang atau manusia yang bisa berakhlak itu sebenarnya atau melakukan sesuatu tergantung mungkin perkembangan psikologisnya, tergantung masa usianya. Andai kata atau anak di bawah umur atau anak yang sudah dewasa, pasti tingkah laku akhlaknya akan berbeda. Kalau anak dewasa pertimbangannya sudah banyak, sudah mampu seperti kalian, mungkin sudah masuk kelas kelas 11, sudah masuk ke usia kurang lebih 15 tahun lah. Artinya bahwa kalian dalam melakukan sesuatu ada pertimbangan-pertimbangan yang mungkin dirasakan oleh hati nurani. Kalau kalian melakukan sesuatu yang jelek biasanya berbenturan dengan hati. Wah ini jelek, ini baik. Artinya bahwa kalian sudah mempertimbangkan. Beda lagi dengan anak yang usianya masih di bawah umur. Jebret dia melakukan, karena pertimbangannya masih kurang karena perkembangan psikologisnya masih dalam tahap perkembangan. Mohon maaf ini baterainya low katanya. Low bed masuk tidak nih gitu. Ini masuk gak?
Sumber akhlak pun bisa dari pandangan masyarakat. Ya udah masuk. Kemudian Al-Quran dan Sunnah merupakan panduan utama. Sudah pasti bahwa tujuan kita atau dalam melakukan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari diambilnya dari mana? Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau kita mau melihat apa yang harus kita lakukan bercermin dari Al-Quran, lihatlah akhlak yang dilakukan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah akhlaknya adalah Al-Quran. Pasti akan sesuatu yang baik yang beliau lakukan. Hati nurani masih mungkin terkelabih. Artinya seperti tadi, masih terpengaruh oleh dunia luar atau pengaruh luar. Itu hati nurani. Artinya bahwa pengaruh-pengaruh negatif di saat kita akan melakukan sesuatu yang positif bisa saja. Tergantung bagaimana kita mampu menyaringnya, tergantung bagaimana kita mampu mengendalikannya. Kata Bapak bahwa orang-orang yang dikatakan dewasa akan sudah mampu mempertimbangkan mana yang baik dan buruk, hak dan batilnya akan kelihatan. Jadi tergantung pengaruh besarnya apa yang ada di dalam hati. Kalau kita terlalu sering melakukan hal jelek, artinya bahwa pengendalian emosinya masih dalam tahap tidak wajar. Ya, selanjutnya, kalau dalam Al-Quran berbagai akhlak-akhlak baik itu sudah tertuang. Silakan kalian kaji. Kalau ada sesuatu yang mungkin perlu ditanyakan dengan guru ngaji, biasanya kalau guru ngaji itu lebih dalam pemahaman dalam Al-Quran, dijelaskan tentang berbakti terhadap orang tua itu di Quran surat Luqman ayat 14-15. Silakan kalian baca sendiri, baca artinya, maknanya apa. Itu resapi, hayati, dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu hubungannya dengan akhlak. Kemudian tawadu. Tawadu artinya rendah hati. Ada di Quran surat Luqman ayat 18 dan 19. Kemudian hormat terhadap yang lebih tua dan sayang kepada yang muda. Jadi tetap bahwa yang tua pun dihormati, yang lebih muda disayang, yang setara ya dihargai. Kemudian jujur, amanah. Kalau akhlak ini biasanya tercermin dalam kehidupan kalian dalam masyarakat. Biasanya kalau dalam kehidupan lingkungan sekolah gimana? Akhlak-akhlak yang perlu ditonjolkan ya minimal kalian mampu menunjukkan akhlak-akhlak yang mampu untuk dinilai. Misalkan gini, dalam suatu ulangan kalian tidak menyontek, itu akhlaknya apa? Itu berarti jujur. Implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam dunia pendidikan atau di saat kalian di dalam masa persekolahan. Jujur, tanggung jawab, disiplin. Misalkan disiplin itu juga akhlak mulia. Artinya bahwa ada durasi waktu untuk masuk ke sekolah dan pulang ke sekolah. Tidak ada alasan bahwa kalian pulang lebih cepat atau datang lebih terlambat. Ya tidak boleh. Berarti artinya bahwa kedisiplinan kalian atau akhlak-akhlak mulia yang tercermin dari sisi disiplin kurang terjaga dengan baik. Kemudian kerjasama juga akhlak mulia. Artinya bahwa Allah menyuruh Nabi mengajarkan bahwa manusia itu ya horizontal. Horizontalnya adalah sosialnya harus dilakukan dengan baik. Jaga kehidupan sosial. Artinya kalau kerjasama itu ada sesuatu yang positif. Artinya bahwa kita itu menjalin tali silaturahmi dengan sesama manusia. Artinya bahwa Allah akan lebih menyayangi manusia yang sayang terhadap manusia lain. Artinya gitu ya. Kemudian jujur sudah pasti tadi dibahas, amanah itu juga sikap baik. Selanjutnya sebaliknya akhlak tercela ya sudah pasti bahwa hal-hal yang berbau negatif, yang berbenturan dengan hukum, berbenturan dengan norma, berbenturan sudah pasti dengan agama, itu akhlak tercela atau mazmumah artinya. Contoh akhlak tercela adalah durhaka. Kalian mengartikan durhaka itu seperti apa? Kemudian sombong. Durhaka ya bisalah kalian mengartikan sombong. Sombong artinya apa ya? Ya membanggakan sesuatu yang bukan untuk disombongkan atau untuk diumbar ke orang lain, ya itu namanya sombong. Manusia hanya ciptaan Allah, manusia hanya apa ya? Wayang kalau dalam kehidupannya. Gerak-gerik manusia itu dikendalikan oleh Tuhan. Apa sih yang disombongkan? Ya kecuali Allah maha segalanya, yaitu patut bersombong, wajar. Jadi sifat Allah itu sombong ya tidak apa-apa. Tapi kalau makhluk sombong, apa yang perlu disombongkan? Semuanya bukan milik dia tapi milik Allah. Ria itu mungkin contoh lain yang terjadi itu ria. Ria itu adalah
apa ya, pengen selalu dinilai oleh orang lain. Jadi niatnya bukan lillahi ta'ala. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang baik, tujuannya apa ya? Tujuannya bukan penilaian Allah gitu. Bukan pengen jadi ibadah, tapi sebab ada orang lain, sebab ada orang tua, sebab ada guru, sebab ada orang-orang yang menurut saya dipikir resep pun bahasa Sunda begitunya. Wah, saya berarti harus yang baik nih. Itu berarti namanya ria atau tidak menempatkan pada tempatnya, atau bukan niat karena sesuatu yang baik gitu. Itu tidak boleh ya. Merendahkan orang lain sudah pasti. Kalau merendahkan orang lain dalam kehidupan kalian di sekolah, kalau seperti biasa gitu ya, bukan sekolah seperti ini jarak jauh atau daring, itu hubungannya ke bully mungkin. Kalau bully itu kan sangat dilarang di dalam dunia pendidikan, artinya bahwa merendahkan orang lain itu bully. Andai kata kalian punya teman, rekan yang sekiranya banyak kekurangan, bukan dibully tapi dirangkul. Bila juga ciptaan Tuhan. Biasanya sekali lagi Bapak ingatkan, semua orang yang punya kelebihan akan punya kekurangan. Sebaliknya, di saat orang lain punya kekurangan, yakin bahwa dia itu punya kelebihan. Jadi jangan anggap dia dari satu sisi dia rendah atau dia itu banyak kekurangan, berarti harus dibully atau pengennya dibully enakannya dibully jangan. Mungkin saja dia punya potensi lain yang tidak kelihatan oleh kalian, sisi lain yang positifnya ya. Banyak sekali kejadian, mohon maaf ini khususnya dengan merendahkan orang lain, karena ini tergambar dan sering terjadi dalam kehidupan khususnya di sekolah. Mohon maaf Bapak utarakan lagi, mohon maaf sekali lagi bahwa ada, jadi bukan ditiru ya, ada siswa yang karena tidak sanggup menahan terjangan bully oleh rekannya, sampai ada yang bunuh diri saking tidak kuatnya menghadapi hidup. Di sekolah harusnya jadi tempat ternyaman dia untuk berlindung, tempat ternyaman dia untuk melakukan kegiatan, justru malah tertekan. Itu pembulian itu yang sangat ekstrim sampai menimbulkan, kalau tidak salah di mana ya, di luar negeri sudah banyak, di Tasik kemarin ada, dan daerah lain yang melakukan bunuh diri karena ya direndahkan oleh temannya. Itu tidak boleh ya, itu berarti sikap yang sangat tercela, kasihan. Kemudian berprasangka buruk, ada di surat Al-Hujurat ayat 12. Berprasangka buruk artinya bahwa yang dilakukan misalkan dalam dunia kehidupan, yang dilakukan teman atau rekan walaupun baik selalu dianggap jelek, padahal mungkin dia berniat baik atau melakukan sesuatu itu karena ya niatnya bagus untuk lingkungannya. Kemudian dusta atau bohong, artinya ya dusta sudah pastilah. Jadi kalau dikasih amanat tidak disampaikan, atau kalau mengatakan sesuatu itu bukan dari kenyataan. Kalau di dunia maya namanya dusta itu hoak. Mungkin dalam bahasa kita, bahasa Bapak adalah dusta. Karena hoak itu adalah sesuatu yang tidak pasti kebenarannya, dan tidak dipungkiri lagi bahwa karena dusta bisa menimbulkan perpecahan antar manusia, saling tikai, saling berantem lah membahasa orang mah karena sesuatu yang belum tentu kebenarannya ya. Itu sikap-sikap yang perlu dihindari. Perlu dihindari dalam kehidupan. Ingat bahwa kalian itu pembelajaran sekarang mungkin masih tetap seperti ini, daring, dan memang keterlibatan guru untuk mengendalikan akhlak kalian itu sangat susah untuk dilakukan. Artinya kalian bahwa tetap melakukan sesuatunya di bawah lindungan atau perhatian dari orang tua. Artinya ruang lingkup kalian tetap dalam dunia masyarakat atau jaga akhlaknya yang baik, karena ya itu yang bisa dipegang oleh masyarakat. Jadi kalau kalian masuk sekolah SMA, biasanya kalau kalian melakukan sesuatu yang ditanya itu bukan nama kamu siapa atau orang tua kamu siapa, yang ditanya itu sekolahnya di mana, biasanya gitu. Jadi kalau sekolah kalian di Semen Satu Rongga, kalian melakukan sesuatu yang jelek, kamu sekolah di mana, biasanya gitu. Yang terbawa sekolah, ya, yang terbawa sekolah. Makanya tolong jaga selalu bahwa akhlak-akhlak kalian harus selalu tunjukkan yang baik-baik. Selanjutnya kedudukan akhlak dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kalian tidak jenuh ya, walaupun materinya ini sedikit membosankan karena
satu arah lah Bapak menyampaikan, kurang interaktif ya, karena keadaan seperti ini. Nanti mungkin kalau ada session untuk ketemu kita saling sharing, kita bertanya, Bapak kasih keleluasaan kalian untuk bertanya. Kedudukan akhlak dalam Islam. Pertama, misi Nabi atau Rasul Nabi Muhammad SAW diutus itu adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama buistu liutabima makarimal akhlak. Artinya bahwa akhlak dulu yang perlu diperbaiki ya. Itu kedudukan akhlak, berarti bahwa akhlak itu sesuatu yang nomor satu. Akhlak adalah atau salah satu ajaran pokok dalam Islam. Ajaran pokok dalam Islam. Akhlak menjadi bahan yang ditimbang di yaumul hisab. Betul bahwa akhlak itu adalah perbuatan kita selama hidup di dunia. Artinya perbuatan itu bisa baik, bisa jelek. Ada yaumul hisab atau hari ditimbang, amal kita ditimbang. Pasti yang ditimbang itu akhlak. Akhlak baik insya Allah akan membawa kita pada kenikmatan di akhirat, masuk surganya Allah. Dan akhlak yang jelek, naudzubillah, bahwa akan menjerumuskan ya manusia yang seperti itu ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa itu akan terjadi, yakin, karena kita punya keimanan kadarnya tidak bisa dinilai oleh orang lain. Beruntunglah bahwa kalian sudah menjadi orang Islam, kalian punya keimanan. Kita yakin bahwa dunia hanya perjalanan. Dunia hanya perjalanan. Makanya berjalan saja di dunia, karena dunia itu perjalanan. Artinya bahwa perjalanan yang akan ditujunya apa ya? Akhirat. Tujuan hidup kita sebenarnya bukan dunia tapi akhirat. Lakukan sesuatu yang baik dengan akhlak yang baik, insya Allah akan membawa kita perjalanannya akan lebih lancar terhadap masa yang akan kita hadapi di akhirat nanti. Baik buruknya kadar iman seseorang dilihat dari kualitas akhlaknya. Betul, jika seseorangnya baik, insya Allah nilainya pun akan baik. Jika seorang yang baik, insya Allah nilainya akan baik. Nilai baik akan jadi amal-amalan yang baik. Amal baik akan dibawa oleh kita dan dirasakan oleh kita. Ada suatu peristiwa yang mungkin walau alam benar salahnya. Ceritakan sedikit ya. Ada seorang yang kalau kalian lihat tayangan YouTube banyak sekali fenomena alam atau fenomena di dunia yang memang banyak gitu ya. Ada seorang yang mati suri, mohon maaf ya, mati suri itu mati tapi dia hidup lagi, bukan hidup lagi ya. Mungkin menurut Allah dia belum saatnya mati, tapi menurut medis, menurut manusia bahwa itu sudah mati. Dia sebenarnya di saat mati suri itu mengalami hal-hal yang di luar nalar, itu seperti mimpi gitu ya, bahwa kita diarahkan bahwa dia itu dalam suatu perjalanan di mana dia itu ditemani oleh seseorang. Seseorang itu siapa? Akhlak baiknya, kelakuan baiknya. Kelakuan baiknya seperti sholat kalau dalam Islam, ngaji, segala rupa hal yang baik itu akan menyerupai suatu makhluk yang jadi menemani kita. Makhluknya insya Allah makhluk yang baik karena amal yang baik. Artinya bahwa tetap amal baik yang harus kita selalu lakukan demi mengiring kita atau mengajak kita pada jalan yang baik di akhirat nanti. Akhlak yang baik adalah alat ukur keberhasilan ibadah. Mudah-mudahan jadi kita berlaku baik, amal ibadahnya berarti sudah diterapkan dengan baik. Peningkatan kualitas akhlak selalu dimintakan oleh Rasul kepada Allah. Dalam Quran banyak ayat tentang akhlak. Artinya bahwa akhlak adalah hal yang pokok dan primer dalam kehidupan manusia. Ciri akhlak dalam Islam banyak, ada 5. Pertama, Rabbani, ketuhanan. Jadi sebab tujuan akhlak bukan hanya untuk urusan dunia, namun juga mempersiapkan kembali pada Tuhan. Seperti tadi bahwa akhlak adalah cerminan, akhlak kita hari ini adalah cerminan apa yang kita rasakan di perjalanan menuju akhirat. Manusiawi bahwa akhlak itu sesuatu yang fitrah. Fitrah manusia adalah suci, bersih, baik. Awalnya manusia tercipta dari bayi yang tanpa dosa. Jadi akhlak akan menjaga fitrah tersebut. Bagaimana kita mengisinya dengan sesuatu yang baik? Ya tinggal kita melakukan sesuatu yang baik juga. Serta hidup dalam keharmonisan, kehormatan dan cinta. Universal, akhlak dalam Islam mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun makhluk sosial dimanapun berada. Jadi universal akhlak itu ya, seimbang. Akhlak manusia berada di tengah antara naluriah hewani dan naluriah malaikat, antara nafsu dan ketaatan manusia. Artinya gini,
Makhluk yang sangat suci adalah malaikat. Malaikat itu malaikat pasti akan selalu taat pada Allah dan pasti tidak akan melakukan dosa. Itu namanya malaikat. Tapi adakah manusia seperti malaikat? Ya tidak ada, karena pasti manusia akan pernah melakukan dosa. Karena manusia itu ada dua sisi, naluriah hewani, naluriah ruhiyah malaikat. Yang bersih dan kotornya ada, tetapi dominannya yang mana, itu yang lebih bagus. Jadi kalau manusia melakukan sesuatu yang salah, ya wajar. Manusia selalu melakukan hal yang positif, selalu gitu tidak berbuat dosa, ya itu sebenarnya hanya Nabi saja yang bisa. Kalau manusia biasa, yakinlah tidak ada. Realistik, akhlak tetap sesuai dengan kenyataan hidup, bahwa manusia punya potensi lupa dan salah. Oleh karena itu Islam mengajarkan taubat, pembersihan diri. Tetap bahwa manusia diberi sarana untuk membersihkan diri, karena ya manusia tetap tidak akan lepas dari salah dan hilang. Ya. Ruang lingkup akhlak dalam Islam. Menurut Muhammad Abdullah Ras dalam Dustur al-Akhlaq al-Islam, ruang lingkup akhlak meliputi akhlak pribadi, akhlak berkeluarga, akhlak bermasyarakat, bernegara dan beragama. Akhlak pribadi ya yang tercermin dari diri kita. Berkeluarga ya benar-benar dalam tatanan kehidupan berkeluarga. Akhlak tetap harus dijaga. Ya. Tetapi akhlak itu biasanya muncul dalam atau dari didikan keluarga dulu, tergantung keluarga. Artinya bahwa jika ada seseorang yang berlaku baik, cerminan baiknya dari keluarganya. Biasanya kalau keluarganya mendidik baik, anaknya insya Allah akan baik. Pendidikan awal dasar kalian sebagai siswa, sebagai manusia ada di mana? Dari keluarga dulu. Ya, keluarga yang menjadikan kalian baik dan buruknya. Lanjut ke masyarakat, termasuk ke lingkungan sekolah, akhlak bernegara dan akhlak beragama. Lanjut, menurut Yunar Ilyas, ruang lingkup akhlak Islam meliputi akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhlak terhadap Rasul, akhlak pribadi, keluarga, bermasyarakat, bernegara. Konsepnya hampir sama dengan yang tadi, tetapi lebih diperluas akhlaknya terhadap Allah dan Rasulnya. Artinya bahwa akhlak kita kepada Allah sebenarnya ya harus taat. Artinya taat ya takwa. Takwa itu melakukan sesuatu yang disuruh Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Akhlak terhadap Rasulullah seperti apa? Ya harus mencerminkan atau harus melakukan apa yang Rasulullah lakukan. Tidak semuanya ya pasti, karena manusia tadi terbagi menjadi dua sisi. Tidak mungkin kita bisa melakukan apa yang Rasulullah lakukan, ya. Karena kita hanya manusia biasa. Kemudian akhlak tadi dijelaskan dalam keluarga, masyarakat dan bernegara. Akhlak terhadap Allah ya barusan dijelaskan takwa, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta dan ridho, cinta mengutamakan keterpautan hati pada Allah bukan pada yang lain. Ya, ridho menerima dengan sepenuh hati. Artinya bahwa cinta kita yang utama itu pada Allah. Cinta kita yang utama itu pada Allah. Kalau ada cinta-cinta yang lain harus nomor 2 atau nomor sekian daripada cinta kepada Allah. Saya mencintai kamu karena apa? Karena Allah. Artinya gitu. Saya mencintai kamu karena apa? Karena Allah. Saya sayang sama kamu karena apa? Karena Allah. Nah, itu bagus. Ridho menerima dengan sepenuh hati. Apapun yang kita rasakan adalah takdir dan sesuatu yang diberikan oleh Allah. Itu namanya ridho. Ada lagi yang namanya ikhlas, bersih murni tanpa bercampur, yaitu tidak menghendaki pamrih. Artinya kita melakukan sesuatu niatnya karena Allah, tidak menghendaki sesuatu yang lebih dari itu. Imbalan, pamrih dan sebagainya. Artinya kalau kita melakukan sesuatu tujuannya karena Allah, insya Allah balasannya tanpa diduga akan datang dengan sendirinya. Artinya bersihkan dulu hatinya, jangan mengharapkan pamrih. Khauf dan raja, takut dan harap. Takut akan kebersamaan Allah dan takut akan dosa. Nah, itu pasti kalau kita selalu merasakan takut akan selalu menjalankan atau berada pada koridor-koridor yang baik karena merasa takut, ya, takut karena Allah. Tawakal, menyerahkan keputusan kepada Allah. Itu setelah berusaha. Jadi jangan dulu tawakal sebelum kita berusaha dengan maksimal. Tawakal setelah kita berikhtiar. Tawakal setelah kita berikhtiar. Syukur artinya menerima atau memuji atau berterima kasih
terhadap Allah dengan apa yang sudah diberikan. Muraqabah, merasa dekat dan diawasi oleh Allah. Taubat, kembali kepada kebaikan, artinya menyadarkan kita jikalau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agama. Akhlak terhadap Rasulullah, yang mencintai dan memuliakan, mengikuti dan menaati, mengucapkan salawat. Itu yang paling mudah. Mengucapkan salawat dan salam itu bisa kita lakukan dalam waktu yang memang tidak terbatas dan mudah untuk dilakukan, tapi jarang yang bisa melaksanakan secara rutin. Tetap salawat lakukan, itu sebagai tanda akhlak kita baik terhadap Rasulullah atau rasa cinta kita kepada Rasulullah. Ya, akhlak pribadi apa yang harus kita tonjolkan? Khususnya kalian sebagai pelajar, bahwa akhlak-akhlak yang baik itu yang harus ditonjolkan. Pertama, sidik, benar atau jujur. Artinya ya seperti tadi, melakukan sesuatu tanpa ada unsur kebohongan di dalamnya. Jadi kalau ujian ya jangan menyontek, jangan tengok-tengok. Wah, itu namanya sidik. Amanah, dapat dipercaya. Kemudian istiqomah, konsekuen, teguh pendirian. Ifah, menjaga kehormatan diri. Mujahadah, sungguh-sungguh, totalitas mendekatkan diri. Syaja'ah, berani. Tawadu, rendah hati. Haya, rasa malu. Sabar, menahan. Pemaaf, sikap pemberi maaf tanpa rasa benci dan dendam. Selanjutnya, akhlak dalam keluarga. Ya, akhlak dalam keluarga kalau dalam Al-Qur'an suka disinggung atau dalam hadis disinggung tentang birrul walidain. Birrul walidain. Kalau diartikan bahwa birrul walidain itu ridho Allah ada pada ridho orang tua. Hukukul walidain, dosa nomor 2 setelah syirik. Artinya Allah ridho setelah ada ridho dari orang tua. Makanya jaga dulu ridho terhadap orang tua. Pikahnya akhirlah maneh teh ke orang tua. Insya Allah akan dipikahnya ke Allah gitu ya. Kasih sayang dan tanggung jawab orang tua pada anak. Silaturahmi dengan kerabat. Hak kewajiban kalau ini sudah bersuami istri, waris, nasab, mahar, nafkah, mendidik. Nah, itu adalah akhlak-akhlak di dalam keluarga menurut keimanan kita terhadap agama Islam. Akhlak bermasyarakat, wah banyak sebenarnya dalam kehidupan, dalam bergaul dalam masyarakat, dalam berteman. Walaupun sekarang pertemanan itu tidak hanya berbentuk fisik, pertemanan itu lebih cenderung ke dunia maya seperti Bapak tadi jelaskan. Artinya teman kalian tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Boleh kalian punya teman di ujung dunia, ya boleh. Sekarang tidak dibatasi. Artinya bahwa tetap konsep akhlak bermasyarakat dalam kehidupan sosial harus dijaga. Walaupun tanpa tatap muka, tanpa bersentuhan fisik, tetap akhlak-akhlak baik harus ditonjolkan. Tidak jarang bahwa kelakuan yang jelek terhadap teman yang jauh itu tetap kelihatan. Artinya tetap bahwa kalian harus menjaga akhlak dengan baik walaupun di dalam dunia seperti ini. Andai kata dalam kehidupan seperti biasa, akhlak-akhlak yang baik itu banyak dicontohkan dalam Al-Quran dan hadis. Ini salah satu contohnya, bertamu dan menerima tamu. Wah, itu ada akhlak atau perilaku yang patut dilakukan. Misalkan kewajiban bertamu, mengucapkan salam, memohon izin, tahu waktu, hormati jamuan, dan berpamitan. Nah, itu sikap-sikap yang harus dijaga ketika bertamu. Kalau menerima tamu, berbuka manis, tutur kata sopan, menjamu, batas wajib 3 hari, jaijah 1 hari pertama. Jadi kalau bertamu ya diusahakan jangan sampai lebih dari 3 hari kecuali ya ada izin dari tuan rumah. Bertetangga dengan baik, tidak mengganggu tetangga, membuat pagar dengan amalan. Ya, jadi tidak membatasi hidup. Tetap kita menjaga kehidupan tatanan masyarakat dengan cara melakukan sesuatu yang baik terhadap tetangga kita. Hubungan dengan masyarakat pada umumnya menjawab salam, contohnya ya, jenguk orang sakit, melayat, menghadiri undangan, menjawab orang bersin, toleran beragama. Sering sebenarnya hal yang baik kita dilakukan karena kalau kehidupan di dunia kita atau di daerah kita sebenarnya hampir masih tertata dengan baik. Seperti orang yang meninggal kita ziarahi, kita sholatkan, nengok yang sakit, saling membantu pada yang kekurangan atau yang membutuhkan, itu sering. Gotong royong, membangun rumah, mendirikan rumah.
merobohkan rumah sebelum membangun, ya itu sebenarnya saling membantu. Pergaulan muda-mudi, wah itu pergaulan muda-mudi itu adalah akhlak dalam bermasyarakat. Pertama harus hati-hati dan menghindari hal atau menghindari sesuatu yang menjurus pada akhlak yang negatif. Ukhuwah Islamiyah ini secara globalnya ya, saling kenal, ta'aruf, saling faham, tafahum, saling bantu, ta'awun, saling menjamin takaful. Artinya bahwa ukhuwah Islamiyah harus tetap terjaga. Ukhuwah Islamiyah artinya tali silaturahminya antar sesama umat Islam. Karena ingat bahwa hanya antar umat Islam lah, hanya yang seiman lah yang nanti akan bisa saling kita menolong. Ya, walaupun tidak terlepas itu bahwa kita bisa selalu melakukan yang baik walaupun terhadap orang yang bukan Islam, insya Allah amalnya akan terima juga dengan baik. Akhlak bernegara, contoh yang baiknya adalah musyawarah, menegakkan keadilan, amal ma'ruf nahi munkar. Artinya tonjolkan selalu yang baik dan benar dan jauhi sesuatu yang munkar. Relasi pimpinan dengan pimpinan, Quran surat 4 ayat 59. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf sedikit terburu-buru karena kurang interaksi, itu kurang komunikatif. Jadi kalau satu arah seperti ini ya pengennya Bapak cepat-cepat dibereskan. Tinggal kalian nanti pahami apa yang bisa Bapak sampaikan. Suatu saat jika ada pertanyaan silahkan melontarkan kepada Bapak, khususnya materi yang berkenaan dengan yang barusan. Mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan kita nanti bisa bertatap muka secara langsung. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.